Mulai ya Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu berjudul Tafsir Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Ghairul maghdubi alaihim, berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muafa melalui channel Irtaki. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap muslim membacanya dalam setiap rakaat sholat. Jadi kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka minimal kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari. Oke. Nah, namun seringkali kita hanya membaca tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Padahal setiap ayat dalam surat Al-Fatihah mengandung pelajaran yang sangat besar. Pada presentasi ini kita akan membahas makna Ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai Allah, mengapa mereka dimurkai, serta pelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai umat Islam. Nah, pada slide 2 ini kita dapat melihat ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini merupakan ayat penutup surat Al-Fatihah. Menariknya, Allah tidak hanya mengajarkan kita untuk meminta petunjuk menuju jalan yang lurus, tetapi juga mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang harus dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang ingin mencapai tujuan tertentu, ia perlu mengetahui dua hal, yaitu yang pertama, jalan yang harus ditempuh, yang kedua, jalan yang harus dihindari. Misalnya, ketika seseorang ingin sampai ke suatu tempat, ia perlu mengetahui jalan yang benar agar tidak tersesat. Begitu juga dalam kehidupan beragama. Allah mengajarkan bahwa seorang muslim tidak cukup hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga harus mengetahui kesalahan agar tidak terjatuh di dalamnya. Ketika membaca ayat ini, setiap hari sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari jalan hidup yang salah. Namun muncul pertanyaan, siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Itu apa yang menyebabkan mereka mendapatkan murka Allah dan mengapa Allah menjadikan mereka sebagai peringatan dalam surat Al-Fatihah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya, pada slide ketiga, makna Ghairil maghdubi alaihim. Secara bahasa, kata Ghairil maghdubi berarti bukan, sedangkan al-maghdub berarti orang yang dimurkai. Sehingga Ghairil maghdubi alaihim berarti bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dalam kajian yang disampaikan Ustadz Muafa dijelaskan bahwa murka Allah berbeda dengan marahnya manusia. Manusia marah karena dipengaruhi emosi, sedangkan murka Allah terhadap suatu perbuatan dan kehendak Allah untuk memberikan hukuman kepada pelakunya. Ketika Allah murka kepada seseorang hamba,
berarti Allah tidak ridho terhadap apa yang dilakukan hamba tersebut. Dalam kajian juga dijelaskan bahwa murka Allah dapat dipahami sebagai keinginan Allah untuk menghukum, menghinakan, atau menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Karena itu, murka Allah merupakan sesuatu yang harus ditakuti oleh seorang muslim. Ada pelajaran yang sangat menarik pada kali ini. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita lebih takut terhadap penilaian manusia daripada murka Allah. Kita takut dibenci teman, takut tidak diterima lingkungan, takut dikritik orang lain, bahkan takut menjadi bahan pembicaraan. Padahal yang seharusnya lebih kita perhatikan adalah apakah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Jika Allah ridho, maka penilaian manusia tidak terlalu penting. Sebaliknya, jika Allah murka, maka pujian manusia tidak akan memberikan manfaat apapun. Karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama dalam hidup. Selanjutnya ada pada siapakah al-maghdubi alaihim. Nah, pada pembahasan ini berdasarkan pada penjelasan para ulama, tafsir dan hadis Nabi Muhammad, yang dimaksud al-maghdubi alaihim adalah kaum Yahudi. Kesimpulan ini didukung oleh berbagai ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi mendapatkan murka Allah karena berbagai penyimpangan yang mereka lakukan. Namun perlu dipahami bahwa tujuan pembelajaran kali ini bukan untuk membenci suatu kaum. Tujuannya adalah mengambil pembelajaran dari sejarah mereka. Dalam sejarah, kaum Yahudi sebenarnya pernah menjadi kaum yang mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Mereka diberikan kitab suci, diberikan oleh nabi-nabi, bahkan diberikan berbagai mukjizat yang luar biasa. Akan tetapi, setelah mengetahui kebenaran, banyak di antara mereka yang menyimpang dari petunjuk Allah. Inilah yang menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Kita berada di lingkungan pendidikan yang memberikan banyak ilmu dan pengetahuan. Namun, ilmu tersebut hanya akan bermanfaat apabila diamalkan. Jika ilmu hanya menjadi pengetahuan tanpa diterapkan dalam kehidupan, maka ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaatnya yang maksimal. Karena itu, kita harus belajar dari sejarah umat terdahulu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, pada slide keempat, yaitu mengapa mereka dimurkai. Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa mereka dimurkai oleh Allah? Dalam kajian dijelaskan bahwa salah satu penyebab terbesar adalah karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Mereka memiliki ilmu, mengetahui petunjuk Allah, memahami ajaran agama, tetapi tidak bisa menjalankannya dengan baik. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kaum muslim. Seringkali seseorang menganggap bahwa memiliki ilmu sudah cukup, padahal ilmu yang tidak diamalkan justru dapat menjadi beban bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa sholat merupakan kewajiban. Kita juga mengetahui bahwa jujur adalah perbuatan yang baik. Kita mengetahui bahwa mencontek adalah perbuatan yang salah. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat tetapi berbohong, kita tetap meninggalkan sholat, tetap berbohong, tetap mencontek, maka kita telah mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab murka Allah. Karena itu, dalam Islam, ilmu dan amal tidak boleh dipisahkan. Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori yang dipelajari di kelas, tetapi juga dituntut untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika ilmu yang dimiliki mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka ilmu tersebut benar-benar memberikan manfaat pada diri sendiri. Namun, jika ilmu hanya berhenti sebagai pengetahuan, hanya lewat saja, maka tujuan utama mencari ilmu bisa dipastikan belum sepenuhnya tercapai.
Nah, selanjutnya itu ada pada kolom 2, yaitu sifat Yahudi. Nah, pada sifat Yahudi ini beberapa sifat itu dijelaskan dalam kajian sebagai penyebab kaum Yahudi mendapatkan murka Allah. Sifat pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah. Dalam sejarah Bani Israel, mereka pernah menyembah anak sapi ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu dari Allah. Padahal mereka telah mengetahui berbagai mukjizat dan mengetahui ajaran tauhid. Peristiwa ini menunjukkan bahwa seseorang tetap bisa tergelincir ke dalam kesalahan apabila tidak menjaga keimanan dan ketakwaannya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya untuk menjaga tauhid. Sebagai umat Islam, kita harus memastikan bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kedua adalah tidak mengagung-agungkan Allah sebagaimana mestinya. Dalam kajian dijelaskan bahwa sebagian dari mereka berani mengucapkan perkataan yang tidak pantas tentang Allah. Hal ini menunjukkan kurangnya adab dan penghormatan terhadap Allah. Sebagai muslim, kita harus menjaga adab ketika menyebut nama Allah, mempelajari agama dengan benar dan selalu berusaha mengagungkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sifat ketiga adalah merasa pasti selamat. Mereka merasa sebagai kaum pilihan dan merasa pasti mendapatkan keselamatan, padahal tidak ada seorang pun yang dapat memastikan dirinya selamat tanpa rahmat Allah. Karena itu, seorang muslim harus selalu berada di antara rasa takut dan berharap. Takut apabila amalnya tidak diterima, tetapi tetap berharap kepada rahmat Allah. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu sifat-sifat orang Yahudi. Yang kedua. Nah, sifat berikutnya ini adalah menyembunyikan ilmu. Nah, dalam kajian dijelaskan bahwa mereka mengetahui kebenaran, tetapi tidak menyampaikan secara utuh kepada masyarakat. Kadang sebagian kebenaran disampaikan, tetapi sebagian lain disembunyikan karena kepentingan tertentu. Pelajaran bagi kita adalah pentingnya kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Sebagai mahasiswa, kita harus membiasakan diri untuk bersikap jujur dalam mencari, menyampaikan, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Sifat berikutnya adalah mengubah syariat. Mereka mengubah-ubah hukum yang telah ditetapkan Allah agar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahaya mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Sebagai muslim, kita harus berusaha memahami agama berdasarkan Al-Quran, Sunnah, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Sifat terakhir pada slide ini adalah fanatisme kelompok. Nah, mereka lebih membela kelompoknya daripada membela kebenaran. Jika kelompoknya salah, tetap akan dibela. Jika kelompok lain benar, tetap ditolak. Fenomena seperti ini juga dapat ditemukan pada zaman sekarang. Karena itu, kita harus belajar untuk menempatkan keberadaan di atas kepentingan kelompok, organisasi, ataupun golongan. Nah, selanjutnya ini ada sifat Yahudi yang ketiga, yaitu cinta dunia. Dalam kajian dijelaskan bahwa mereka sangat mencintai kehidupan dunia dan terlalu mengagung-agungkan kemegahan dunia. Mereka lebih fokus pada kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan dunia daripada mencari ridha Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa dunia hanyalah tempat yang sementara. Islam tidak melarang kita mencari rezeki, menuntut ilmu, atau meraih kesuksesan. Namun, semua itu harus tetap berada dalam batas yang diridhoi Allah. Sifat berikutnya adalah hati yang keras. Hati yang keras
membuat seseorang sulit menerima nasihat dan sulit mengakui kesalahan. Akibatnya, seseorang akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan melakukan muhasabah agar hati tetap lembut. Nah, sifat terakhir adalah bangga identitas tanpa amal. Mereka akan bangga dengan status dan identitas yang dimiliki, tetapi tidak mengamalkan ajaran yang mereka ketahui. Hal ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita bangga menjadi muslim, bangga menjadi mahasiswa, dan bangga memiliki gelar tertentu, tetapi tidak menunjukkan akhlak dan perilaku yang sesuai. Nah, slide selanjutnya yaitu pelajaran bagi umat Islam. Dari keseluruhan, terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, yaitu senantiasa menjaga tauhid. Tauhid merupakan salah satu fondasi utama dalam Islam. Karena setiap seorang muslim harus menjaga keyakinannya supaya tidak terjatuh ke dalam berbagai bentuk kesyirikan. Nah, yang kedua, mengamalkan ilmu. Ilmu yang dipelajari harus memberikan perubahan positif dalam kehidupan. Nah, yang ketiga ini adalah menjauhi sikap merasa paling benar. Biasanya ketika semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati dan semakin terbuka terhadap nasihat, bukan justru makin sombong dan tidak menerima nasihat ketika mempunyai kesalahan. Nah, yang keempat yaitu menjauhi fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok. Hal ini kita harus belajar menerima kebenaran meskipun datang dari pihak yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, yang kelima yaitu menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Jika ridho Allah menjadi tujuan utama, maka akan lebih terarah kepada kebaikan. Sebagai mahasiswa, pelajaran-pelajaran ini sangat amat penting karena akan membantu kita menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga baik secara moral dan spiritual. Nah, slide selanjutnya yaitu makna yang makna yang ditekankan dalam kajian pada YouTube Ustadz Muafa. Salah satu bagian yang paling menarik dalam kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muafa adalah beliau menjelaskan bahwa ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita tidak boleh hanya sibuk untuk mengkritik dan menghina mereka. Sebaliknya, kita harus menjadikan sebagai pelajaran. Misalnya, ketika melihat seseorang tidak menepati janji, maka kita harus memberi nasihat kepada yang melakukan untuk tidak mengulanginya lagi dan menjadikan hal tersebut pelajaran kepada diri bahwa tidak boleh untuk merugikan seseorang yang kita buat janji dengan orang tersebut. Daripada hanya menyalahkan orang tersebut, kita bisa berkata kepada diri sendiri, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ketika melihat seseorang berlaku tidak jujur, kita juga bisa berkata, Bismillah, aku tidak mau seperti itu.
Ketika melihat seseorang bersikap kasar kepada orang tuanya, kita dapat mengambil pelajaran agar tidak melakukan hal yang sama. Sikap seperti ini akan membantu kita untuk terus berkembang serta memperbaiki diri untuk kedepannya. Maka dari itu, kesalahan orang lain tidak hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Nah, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Ghairil Maghdubi Alaihim merupakan bagian dari surah Al-Fatihah yang mengajarkan kita untuk menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Dalam kajian yang dibahas, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi yang mengetahui kebenaran tetapi banyak yang tidak mengamalkannya. Mereka dijadikan pelajaran oleh umat Islam supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada hal ini, kita belajar untuk pentingnya menjaga tauhid, mengamalkan ilmu, menjauhi fanatisme, dan tidak berlebihan mencintai dunia, serta selalu melakukan evaluasi diri. Setiap kali membaca surat Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang dimurkai oleh Allah maupun jalan yang sesat. Oleh karena itu, kita harus menjadikan ayat ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, setelah mempelajari tafsir Ghairil Maghdubi Alaihim ini, ada salah satu hal yang menurut saya penting untuk kita ambil pelajaran. Seringkali ketika mendengar pembahasan tentang kaum Yahudi dalam Al-Quran, kita langsung berpikir bahwa pembahasannya itu berkaitan dengan sejarah masa lalu. Padahal tujuan utama Al-Quran menceritakan kisah umat terdahulu bukan hanya untuk menambah pengetahuan sejarah, tetapi agar kita dapat mengambil pelajaran dan melakukan introspeksi diri. Oleh karena itu, sifat-sifat yang menyebabkan suatu kaum dimurkai Allah, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah sifat-sifat tersebut masih ada dalam kehidupan kita saat ini? Misalnya, mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Sebagai mahasiswa, kita mengetahui bahwa belajar adalah kewajiban. Kita mengetahui bahwa mencontek merupakan tindakan yang tidak jujur. Kita mengetahui bahwa tugas harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, terkadang masih ada yang memiliki jalan pintas, menyalin pekerjaan orang lain, melakukan plagiarisme. Hal-hal tersebut menjadi contoh bagaimana seseorang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya secara maksimal. Contoh lainnya yaitu ada pada kehidupan seorang anak. Kita mengetahui bahwa menghormati dan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Kita juga mengetahui bahwa berbicara dengan sopan kepada orang tua merupakan perintah agama. Namun terkadang kita sering emosi atau memiliki masalah tertentu. Kita bisa saja berbicara dengan nada yang kurang baik. Karena itu, ayat ini mengingatkan kita supaya tidak hanya mengetahui mana yang benar, tetapi juga berusaha melaksanakannya. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati terhadap sikap merasa paling benar. Di zaman sekarang, perbedaan pendapat sering terjadi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun media sosial. Tidak jarang seseorang merasa bahwa pendapatnya pasti paling benar, sehingga sulit menerima masukan dari orang lain.
Padahal sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap kebenaran merupakan bagian dari akhlak yang baik. Kita juga perlu berhati-hati terhadap fanatisme kelompok. Dalam kajian dijelaskan bahwa salah satu sifat yang menyebabkan kerusakan adalah ketika seseorang lebih membela kelompoknya daripada membela kebenaran. Misalnya, jika kelompoknya melakukan kesalahan, ia tetap membela tanpa mau melihat fakta yang ada. Sebaliknya, jika kelompok lain melakukan kebaikan, ia enggan untuk mengakuinya. Sikap seperti ini dapat menimbulkan permusuhan serta dapat menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Nah, poin selanjutnya itu tentang cinta sama dunia. Islam tidak melarang kita untuk memiliki cita-cita, bekerja keras, atau meraih kesuksesan. Namun, Islam mengajarkan supaya dunia tidak menjadi tujuan utama kita di kehidupan ini. Jika seseorang hanya mengejar harta, jabatan, popularitas tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, maka ia bisa hilang arah dalam kehidupannya. Karena itu, seorang muslim harus mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki cita-cita untuk lulus tepat waktu, memperoleh pekerjaan yang baik, serta membahagiakan keluarga. Semua itu adalah hal yang baik. Namun di saat yang sama kita juga harus tetap untuk menjaga ibadah, menjaga akhlak, serta tetap menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama. Bagian yang paling saya sukai dari kajian ini adalah ketika Ustadz Muafa menjelaskan tentang kalimat seperti Bismillah. Aku tidak mau seperti itu. Kalimat ini mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Ketika melihat seseorang melakukan kesalahan, kita tidak langsung untuk mencela atau merasa lebih baik dari dirinya. Sebaliknya, kita menjadikan peristiwa tersebut untuk pengingat untuk diri sendiri. Misalnya, ketika melihat seseorang tidak jujur, kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih jujur. Ketika melihat seseorang tidak menghargai orang tua, kita berusaha untuk menjadi anak yang lebih berbakti. Ketika melihat seseorang menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya, kita berusaha menggunakan ilmu dengan cara yang benar. Dengan cara seperti ini, setiap pengalaman yang kita lihat dalam kehidupan dapat menjadi sarana pembelajaran serta perbaikan diri. Oleh karena itu, menurut saya pesan utama dari tafsir ini adalah pentingnya untuk muhasabah atau introspeksi diri. Kita tidak hanya diminta mempelajari kesalahan orang lain, tetapi juga diminta melihat diri sendiri serta memperbaiki apa yang masih kurang dalam diri kita. Karena pada akhirnya tujuan dari mempelajari Al-Quran bukan hanya mengetahui isi ayatnya, tetapi mengamalkan pesan yang terkandung di dalamnya dan mengambil kesimpulan dari amalan-amalan yang akan kita lakukan di kehidupan yang sehari-hari. Nah, pada slide selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya, Ya, silakan. kenapa kaum Yahudi disebut sebagai kaum yang memurkai Allah? Oke. Mungkin aku bisa langsung jawab karena mereka itu telah mendapatkan petunjuk dan mengetahui kebenaran. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka bahkan menyimpang setelah mengetahui ajaran yang benar. Oleh karena itu, mereka dijadikan contoh dalam Al-Quran agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apakah cukup? Oke,
Oke, cukup. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan Aku lagi? mau nanya, Iya. eh, apakah murka Allah sama dengan marahnya manusia? Nah, eh, jadi murka Allah itu tidak sama dengan marahnya manusia. Marah pada manusia itu merupakan emosi yang muncul karena adanya suatu sebab tertentu. Sedangkan murkanya Allah itu menunjukkan ketidakridhoan Allah terhadap suatu perbuatan serta kehendak Allah untuk menghukum pelakunya. Murka Allah juga berarti dijauhkan seseorang dari rahmat dan ridhonya. Apakah cukup? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah aman. Oke. Aman-aman. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat kita pahami bahwa ghairil maghdubi alaihim bukan hanya menceritakan sejarah umat terdahulu, tetapi juga menjadi peringatan bahwa kita semua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Melalui kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muafa, kita belajar bahwa kaum yang dimurkai Allah adalah kaum yang mengetahui kebenaran, namun tidak mengamalkannya. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ilmu yang kita miliki harus diwujudkan dalam bentuk amal dan perilaku yang baik. Selain itu, kita juga belajar pentingnya menjaga tauhid, menjauhi sifat fanatik yang berlebihan, tidak merasa paling benar, serta tidak terlalu mencintai dunia hingga melupakan akhirat. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hanya menjadi pengetahuan tanpa memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga melalui pembahasan tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-7, kita semakin memahami makna yang terkandung dalam ayat yang setiap hari kita baca dalam sholat. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap berada di jalan yang lurus, menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang dimurkai, serta menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang sesat. Amin ya robbal alamin. Oke. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun kekurangan dalam presentasi ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. presentasi saya cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir dan berpartisipasi dalam sesi diskusi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Makasih, Cimal.